Fajar pertama musim semi menembus jendela kayu istana Zhao yang lama sepi. Burung-burung kecil bernyanyi di taman plum yang baru mekar. Cahaya matahari jatuh di lantai batu, memantul lembut pada permukaan air kolam. Lianya berjalan pelan di koridor panjang, mengenakan hanfu putih dengan bordiran emas samar. Rambutnya diikat sederhana, tanpa hiasan, tanpa simbol status. Di tangan kirinya, ia membawa bunga plum kering, satu-satunya peninggalan dari perjalanan panjangnya. Sudah berapa lama aku berjalan di antara bayangan? Terlalu lama. Tapi kini aku tahu, bahkan bayangan pun diciptakan oleh cahaya. Ia berhenti di pavilion utara, tempat terakhir ia berbicara dengan Zhao Tian. Hujan tak lagi turun, dan langit bersih seperti lembaran baru. Sejak hari Zhao Tian pergi, Lianya memilih hidup sederhana. Ia meninggalkan istana, tinggal di pavilion kecil di tepi danau utara, tidak lagi mengenakan sutra, tidak lagi ditemani pelayan, hanya dirinya dan suara alam. Di Setap Paji, ia menulis catatan kecil di gulungan bambu tentang hal-hal kecil, suara burung, aroma teh, bayangan awan di air. Dan setiap kali ia menulis, ia merasa sedikit lebih hidup daripada kemarin. Dulu aku menulis untuk diingat, katanya suatu pagi. Sekarang aku menulis agar tidak melupakan siapa aku sebenarnya. Suatu sore, di bawah pohon plum yang sedang mekar, Lianya mendengar suara langkah ringan. Ia menoleh, dan di sana berdiri Han Yue, mengenakan pakaian petualang biasa. Wajahnya tampak lebih tua, tapi senyumnya sama seperti dulu. "Kau masih suka berjalan tanpa izin," katanya sambil tersenyum. "Dan kau masih suka menatap langit?" Sebelum menjawab pertanyaan, keduanya tertawa kecil. Tawa yang tidak menutupi luka, tapi menenangkannya. "Aku pikir kau sudah pergi jauh," kata Anya. "Aku pergi, tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat bunga plum, aku merasa kau memanggilku." Han Yue duduk di sebelahnya. "Kau tampak damai." "Aku tidak damai, aku hanya selesai berperang." "Dengan siapa?" "Dengan diriku sendiri." Mereka diam cukup lama. Angin berhembus pelan, membawa kelopak bunga yang jatuh di rambut Anya. Han Yue menatapnya, lalu berkata, "Kau tahu Anya, mungkin dunia ini tidak butuh pahlawan atau penjahat. Dunia hanya butuh orang-orang yang mau memaafkan, bahkan jika tak ada yang memintanya." Anya tersenyum lembut. "Dan aku sudah memaafkan semuanya, termasuk diriku sendiri." Malam tiba perlahan, danau memantulkan cahaya bulan, lembut seperti kaca. Lianya berdiri di tepi air, memegang bunga plum kering terakhir yang ia simpan. Zhao Tian, An Yu, dua nama, dua takdir, dua bayangan. Tapi akhirnya, aku mengerti, aku bukan bagian dari salah satunya. Aku adalah cahaya kecil di antara mereka, yang bertahan agar kenangan tidak berakhir sebagai kutukan. Ia melempar bunga itu ke danau. Bunga itu mengapung perlahan, lalu tenggelam dalam air yang jernih. Ia menatapnya sampai hilang, lalu tersenyum. Senyum yang tenang, damai, dan akhirnya bebas. Akhir bukanlah ketika kita berhenti mencintai. Akhir adalah ketika kita berhenti membenci dan mulai mengingat dengan senyum yang tidak lagi getir. Lianya berbalik menuju pavilionnya. Langit mulai berubah warna, dari hitam ke biru lembut. Seekor burung putih terbang melewati atap, menuju timur, ke arah cahaya. Mungkin aku tidak akan dikenang, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Karena aku akhirnya mengenang diriku sendiri. Cinta, luka, penyesalan, semuanya hanyalah cara waktu mengajarkan arti menerima. Aku telah kehilangan banyak hal, cinta, nama, dan masa lalu. Tapi yang tersisa cukup untuk membuatku hidup. Luka ini tidak lagi menyakitkan. Ia hanya mengingatkan bahwa aku pernah ada dan pernah mencintai sepenuh hati. Ketika setiap luka akhirnya menemukan senyumnya,